Oke, salam sehat untuk kita semua. Kali ini kita bertemu lagi di mata pelajaran informatika SMK. Dan saat ini kita akan mempelajari materi selanjutnya adalah sistem komputasi. Sebelum kita masuk pada inti dari apa yang akan kita pelajari mengenai sistem komputasi, tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa adalah diharapkan mampu mengidentifikasi perangkat keras pada sistem komputasi. Kemudian dapat mengidentifikasi komponen perangkat lunak untuk pada sistem komputasi. Kemudian yang ketiga, dapat menjelaskan secara kerja perangkat keras dan perangkat lunak pada sistem komputasi. Dan kemudian yang keempat, menggunakan sistem operasi. Dan untuk saat ini saya akan membagi menjadi beberapa bagian lagi, dan kali ini kita akan mempelajari mengenai apa itu komputasi. Nah, komputasi adalah sebuah algoritma yang mampu memecahkan masalah atau memberikan solusi dari inputan data. Nah, komputasi juga merupakan bagian spesifik komputer dari sebuah teknologi informasi. Nah, sebagai contoh, jika dulu perhitungan data masih dilakukan secara manual, yaitu dengan mencatat dalam lembar kertas, seperti membuat tabel dan melakukan kalkulasi dari beberapa nilai. Namun, sekarang dengan perkembangan teknologi, kebanyakan sudah memilih menggunakan komputer. Nah, sebelum kita jauh membahas mengenai komputasi ini, ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu bagian-bagian dari komputer. Nah, pertama kita akan mempelajari perangkat keras, kemudian perangkat lunak, mekanisme sistem operasi, instalasi sistem operasi, dan asesmen. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perangkat keras komputer atau biasa disebut dengan hardware. Nah, perangkat keras komputer itu terdiri dari beberapa macam. Nah, yang pertama yang akan kita bagi yaitu komponen input. Nah, komponen input itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, seperti gambar yang saya sudah tampilkan, itu adalah keyboard atau biasa disebut dengan papan ketik. Nah, ini adalah merupakan salah satu perangkat input pengelola data yang terhubung dengan komputer. Nah, keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus, dan sebagai media bagi pengguna untuk melakukan perintah khusus lainnya seperti shortcut untuk menyimpan, membuka, menghapus, memindahkan, mengcopy, dan beberapa macam perintah yang lainnya. Itu adalah keyboard. Kemudian yang kedua adalah mouse. Seperti gambar yang saya sudah tampilkan di sini. Di sini dia memiliki fungsi untuk perpindahan pointer atau kursor. Nah, selain itu juga dapat digunakan sebagai perintah praktis atau perintah yang cepat dibandingkan dengan keyboard. Nah, fitur umum yang ada pada mouse ada dua buah klik, yaitu klik yang di sebelah kiri dan klik yang di sebelah kanan. Nah, sebuah scroll guna untuk melihat tampilan yang masih tertutup oleh tampilan layar dengan cara scroll ke atas atau ke bawah. Nah, terdapat beberapa kasus di mana kita harus memindahkan sebuah elemen, berkas atau file ke dalam suatu tempat
maka mouse dapat digunakan untuk melakukan drag and drop pada elemen tersebut dengan menekan klik kiri tanpa melepasnya dan meletakkannya pada lokasi atau target yang diinginkan. Kemudian perangkat input lainnya adalah touchpad. Nah, touchpad adalah sebuah perangkat yang memiliki fungsi sama atau mirip dengan mouse, yaitu untuk berpindah pointer atau kursor. Namun perbedaannya adalah touchpad ini hanya terdapat pada perangkat laptop, tapi tidak terdapat pada perangkat personal komputer. Kemudian perangkat input lainnya adalah scanner. Seperti gambar yang baru saya tampilkan ini, dia adalah alat yang dapat berfungsi untuk menduplikasi atau menyalin gambar atau teks, kemudian disimpan ke dalam memori komputer. Nah, kemudian berikutnya akan disimpan dalam hard disk atau floppy disk atau DVD. Nah, perangkat scanner bisa dibilang seperti mesin fotokopi. Perbedaannya adalah pada mesin fotokopi hasilnya hanya dapat dilihat dari kertas yang dikeluarkan. Sementara scanner hasilnya dapat ditampilkan melalui layar monitor terlebih dahulu agar dapat melakukan perbaikan atau modifikasi jika diperlukan, dan kemudian dapat disimpan kembali dalam bentuk file teks atau file dalam bentuk gambar. Kemudian kita pindah pada perangkat output. Nah, perangkat output ada beberapa jenis, yaitu pertama, seperti gambar yang saya sudah tampilkan, itu adalah contoh monitor. Nah, monitor adalah sebuah perangkat output atau perangkat keluaran yang digunakan untuk mengirimkan hasil gambar atau display atau tampilan pada sebuah layar dan dapat dilihat oleh pengguna. Nah, monitor ini memiliki kriteria yang berbeda-beda seperti karakteristik, ukuran, dan tipe yang menyesuaikan kebutuhan pengguna. Karena monitor dikenal ada monitor dengan layar LCD, ada yang menggunakan layar CRT, dan sebagainya. Kemudian printer. Seperti gambar yang saya sudah tampilkan di sini, printer adalah perangkat yang digunakan untuk menampilkan data berupa teks, gambar, atau grafik dalam bentuk cetakan lembar pada kertas. Nah, printer dapat dihubungkan dengan komputer melalui universal serial bus atau melalui signal wireless. Kemudian selain itu, printer juga perlu dihubungkan dengan arus listrik sebagai daya power untuk bisa menggerakkan printernya. Nah, saat pertama kali disambungkan ke komputer, pada beberapa sistem operasi kita harus terlebih dahulu menginstal software driver dari printer tersebut agar printer itu dapat dikenali oleh komputer. Nah, printer itu memiliki 3 jenis, yaitu pertama adalah dot matrix. Dot matrix yaitu jenis printer yang menggunakan tinta jenis pita yang sama dengan mesin ketik. Kemudian yang kedua, jenis inkjet. Nah, jenis inkjet ini yaitu jenis printer yang menggunakan tinta cair. Pada umumnya kita lihat. Dan jenis yang ketiga adalah laser print, yaitu printer yang menggunakan tinta serbuk. Kemudian perangkat output lainnya adalah proyektor. Nah, proyektor merupakan alat
yang biasa digunakan untuk presentasi. Nah, perangkat ini dihubungkan dari komputer melalui kabel VGA atau melalui kabel HDMI untuk menampilkan apa yang ada pada monitor di perangkat komputer kita, kemudian disambungkan ke screen atau layar yang ditempelkan pada dinding. Selanjutnya perangkat output yang seperti saya tampilkan di sini adalah speaker. Nah, speaker di sini berfungsi untuk mengeluarkan suara atau audio yang dihasilkan oleh perangkat laptop atau perangkat komputer kita. Apabila kita memutar musik atau kita menekan tombol tertentu yang pada perintahnya disertai dengan suara tertentu. Nah, suara itu dapat dihasilkan melalui penggunaan speaker aktif. Kemudian perangkat yang selanjutnya adalah perangkat proses. Nah, perangkat proses di sini kita lihat pada gambar yang pertama adalah Central Processing Unit atau yang dinamakan CPU. Nah, ini gambar yang saya tampilkan ini adalah layaknya otak dari sebuah komputer. Pada motherboard terdapat sirkuit tunggal terintegrasi atau dalam istilah kerennya adalah single integrated circuit yang disebut dengan mikroprosesor di dalam CPU. Nah, terdapat dua jenis komponen dasar pada CPU. Yang pertama adalah unit control. Unit control ini memberikan instruksi pada sistem komputer dengan mengikuti instruksi dari sebuah program, sehingga hal tersebut mampu menghubungkan langsung data ke memori prosesor. Kemudian yang kedua, ALU atau yang disebut Arithmetic Logical Unit. ALU di sini adalah suatu bagian komponen dalam sistem komputer yang berfungsi untuk melakukan operasi perhitungan, aritmetika, dan logika. Contoh, operasi aritmetika adalah operasi penjumlahan, pengurangan, sedangkan contoh operasi logika adalah logika AND dan OR. Kemudian ALU bekerja bersama-sama dengan memori, di mana hasil dari perhitungan dalam ALU disimpan ke dalam memori. Itu cara kerja dari Arithmetic Logical Unit. Kemudian komponen proses yang selanjutnya adalah RAM atau disebut Random Access Memory. Random Access Memory adalah tempat dalam komputer di mana sistem operasi, program, dan data yang sedang berjalan digunakan dan disimpan guna membantu kerja dari prosesor untuk dapat mengakses dengan lebih cepat. RAM dianggap merupakan tempat memori sementara. Data yang tersimpan di dalam RAM akan hilang ketika power komputer dimatikan atau kita men-shutdown komputer. RAM juga dapat menjaga data program yang sedang diproses oleh mikroprosesor. RAM di sini adalah memori yang menyimpan data yang sering digunakan untuk mempercepat pengambilannya oleh prosesor. Kemudian perangkat berikutnya adalah motherboard. Motherboard seperti gambar yang saya sudah tampilkan di sini adalah syaraf pusat dalam sistem komputer. Nah, motherboard juga dapat terbagi sebagai single prosesor atau dual prosesor. Motherboard juga bisa dikenal sebagai papan utama atau yang dalam sebutan mainboard. Nah, sistem
yang terhubung dalam komputer dikontrol dan dikendalikan oleh motherboard untuk berkomunikasi dengan perangkat atau piranti yang lain dalam sebuah sistem komputer. Kemudian kita beralih ke perangkat penyimpan atau media penyimpan data. Hard drive adalah perangkat penyimpan data, di mana yang kita kenal saat ini hard drive itu ada terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yang akan dibahas adalah Parallel Advanced Technology Admin atau biasa disebut dengan PATA. Nah, PATA di sini adalah perangkat penyimpan data seperti gambar yang saya sudah tampilkan yang menggunakan kabel 40 atau 80 kawat dengan konektor 40 pin, di mana 40 kabel kawat yang digunakan dalam hard drive lebih tua dan cenderung lebih lambat seperti kalau kita bandingkan dengan perangkat penyimpan di zaman yang sekarang. Nah, PATA memang banyak digantikan dengan perangkat yang baru. Yang kedua, Serial Advanced Technology Attachment atau disebut SATA. Seperti gambar yang saya tampilkan di sini, SATA menggunakan konektor sangat berbeda jika dibandingkan dengan PATA. SATA menggunakan adaptor daya yang berbeda dengan PATA. Perbedaan utamanya adalah harddisk SATA ini lebih kecil dan lebih tipis dibanding dengan PATA sehingga lebih fleksibel bentuknya. Namun perlu diketahui dalam membandingkan kecepatan antara PATA dan SATA ini kurang lebih sebenarnya memiliki tingkat kecepatan yang sama, yaitu kedua perangkat ini SATA dan PATA dia berputar pada kecepatan 7200 rpm untuk bisa membaca dan bisa menulis data yang ada di dalam komputer kita ataupun menjalankan sistem yang ada di dalam perangkat komputer kita. Kemudian yang ketiga adalah Solid State Drive atau disebut dengan istilah SSD. SSD ini merupakan salah satu jenis penyimpan komputer. Nah, berbeda dengan hard disk, SSD tidak memiliki piringan lagi atau yang disebut kaset di dalamnya. SSD bisa tetap menggunakan form factor dan protokol yang sama dengan hard disk seperti SATA atau PATA. Namun penggunaan SSD melakukan perpindahan data yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan hard disk, sehingga membantu mempercepat startup time operating system serta loading times di games karena tidak ada komponen mekanik pada SSD. Nah, SSD tidak terlalu bersuara, tidak membutuhkan daya listrik yang sangat tinggi serta temperatur yang rendah dibandingkan dengan hard disk. Dengan kondisi sekarang tentu SSD harganya masih lebih mahal mau dibanding dengan hard drives yang biasa, apakah dia SATA atau PATA. Kemudian komponen untuk penyimpan lainnya adalah optical drive. Nah, optical drive atau perangkat cakram atau perangkat optis ya, optik adalah sebuah perangkat cakram yang menggunakan sinar laser atau gelombang elektromagnetik untuk membaca dari CD atau DVD, kemudian dapat juga menulis data ke dalam CD atau DVD tersebut. Nah, beberapa perangkat hanya dapat membaca data dari cakram tersebut. Tetapi perangkat pada masa sekarang lebih mampu membaca dan mampu menulis data ke dalam cakram optis. Perangkat sistem operasi yang mampu melakukan dua kegiatan tersebut
dapat dilakukan sebagai pembakar cakram optis. Nah, beberapa jenis cakram CD, ada DVD, dan juga ada Blu-ray. Nah, di sini mereka adalah media optis yang mampu dibaca dan ditulis oleh perangkat tersebut. Seperti penjelasan saya di atas, optical drive hanya sebuah perangkat yang salah satunya untuk menulis data. Kita bisa menggunakan CD-ROM sebagai alat untuk menyimpan data, sehingga kita dapat memiliki backup data jika terjadi kerusakan atau kehilangan data pada komputer kita. Kemudian USB flash memory. Nah, seperti gambar yang saya tampilkan di sini, flash drive di sini adalah media penyimpan portable berukuran sangat kecil, tidak lebih besar dari ibu jari, yang digunakan untuk menyimpan atau mentransfer file dari suatu komputer ke komputer yang lain. Flash drive disebut juga dengan flash disk, pen drive, data stick, memory unit, thumb drive, keychain drive, ataupun jump drive. Selain berukuran kecil, flash drive juga ringan, memiliki daya power sedikit, atau sangat kecil digunakan. Nah, flash drive sebenarnya adalah chip memori sirkuit yang terintegrasi, dibungkus dan diselubungi dengan casing yang terbuat dari plastik ataupun aluminium, sehingga data yang tersimpan di dalamnya tetap aman dari goresan, dari debu, dari guncangan, medan magnet, sehingga memiliki risiko kerusakan yang sangat jauh lebih kecil dibandingkan dengan apabila kita menggunakan perangkat CD atau perangkat DVD. Demikian materi yang sudah saya sampaikan di saat ini, semoga bermanfaat.